Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak ibu sehat selalu. Materi pendidikan Pancasila kita kali ini adalah sejarah perumusan dasar negara Indonesia. Nah, anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Siapa yang masih ingat apa yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik perhatian rakyat Indonesia? Masih ingat kan? Jepang mendirikan gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Kemudian satu lagi, yaitu lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Jepang, yaitu Kimigayo. Dan bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinoman. Baik, sekarang kita mulai pelajaran baru seperti yang dijelaskan tadi, yaitu tentang sejarah perumusan dasar negara Indonesia. Anak ibu, menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kemunduran atau terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian, Perdana Menteri Koiso mengumumkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Artinya, Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Itu janjinya. Namun, anak ibu, perlu diketahui ya, bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang, tapi murni hasil dari perjuangan rakyat Indonesia. Nah, untuk mewujudkan janjinya tadi, maka 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan terbentuknya BPUPKI. Bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Chumbi Chosakai. Sebagai ketuanya dipilihlah Rajiman Widyo-Diningrat. Kemudian BPUPKI mulai mengadakan sidang yang pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Apa tugasnya? Sesuai dengan namanya, Badan Penyelidik. Artinya menyelidiki hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak ibu, seumpamanya atau ibaratnya kita mau mendirikan bangunan, maka kita perlu dasar atau pondasi. Semakin kuat pondasi, maka semakin kokohlah bangunan itu berdiri. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan itu, Rajiman Widyo-Diningrat memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh Indonesia untuk mengusulkan dasar negara Indonesia. Kemudian ada 3 tokoh. Pertama, Muhammad Yamin. Kemudian Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Nah, hari pertama 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan agar dasar negara Indonesia itu terdiri dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian selanjutnya, menurut Mr. Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kemudian, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Mufakat atau demokrasi. Kesejahteraan sosial
dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini disebut dengan Pancadharma. Oleh ahli bahasa, istilah itu diganti dengan istilah Pancasila. Maka 1 Juni disepakati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian Insinyur Soekarno mengusulkan lagi bahwa 5 sila tadi diringkas menjadi trisila, yaitu sosionasional atau nasionalisme dan internasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari itu, trisila disingkat lagi menjadi Eka Sila yang isinya gotong royong. Nah, anak ibu, itulah dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian selanjutnya BPIPKI membentuk suatu panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Mengapa dikatakan Panitia 9? Karena memang anggotanya 9. Siapakah anggotanya atau tokoh-tokohnya? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subaco, kemudian Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Maramis, kemudian Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abi Kusno Cokro Suroso. Nah, mereka inilah yang bertugas merumuskan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno tadi.